Rani Channel. Halo semuanya, salam kenal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di video kali ini, saya bersama dengan teman saya akan membahas sebuah materi. Sebelumnya, izinkan saya dengan teman saya memperkenalkan diri kami. Berikut ini adalah biodata saya. Oke guys, tanpa berlama-lama, mari kita simak materinya. Judul materi kami adalah biaya produk bersama dan produk sampingan. Pelajaran ini merupakan mata kuliah akuntansi biaya, di mana dosen pembimbingnya adalah Ibu Elvina. Kami membahas 3 topik di sini. Teman-teman dapat membacanya di layar. Pengertian biaya produk bersama bisa kita lihat di layar. Sedikit saya jelaskan, biaya bersama dikeluarkan untuk mengelola bahan baku menjadi berbagai macam produk. Selanjutnya merupakan pengertian biaya produk bergabung. Dari slide tersebut kita dapat mengetahui dalam alokasi biaya bergabung dianggap biaya tersebut dapat diikuti jejak alirnya. Lalu, berikut ini adalah pengertian biaya produk sampingan. Jadi, jika nilai jual salah satu produk relatif kecil bila dibandingkan dengan total pendapatan perusahaan, maka perusahaan tersebut merupakan produk sampingan. Berikut adalah karakteristik produk bersama, sekutu, dan produk sampingan. 1. Kegiatan produksi merupakan tujuan utama produk bersama dan produk sekutu. 2. Adanya perbedaan harga jual produk. 3. Dalam mengelola produk bersama memiliki perbedaan. Pada materi kami membahas 2 akuntansi produk. Akuntansi produk bersama. Ada 5 metode yang akan saya sampaikan. Nilai jual relatif yaitu perbandingan satu produk dengan produk yang lain. Kami memberikan satu contoh soal. Pada PT Rani Nurul, teman-teman dapat melihat datanya di layar. Pembahasan soal ini kami buat dalam bentuk tabel untuk mempermudah pemahaman kita semua. Langkah pertama kita masukkan data soal pada kolom 1 dan 2. Perhatikan kolom berikut. Untuk mencari nilai jual dalam rupiah, kita harus mengkalikan kolom 1 dan 2, sehingga didapatlah data tersebut. Cara mencari kolom 4 adalah dengan membagikan kolom 3 dengan total kolom 3 dikali 100%. Begitu pula pada kolom-kolom selanjutnya, kami membuat keterangan pada kolom-kolom tersebut. Di layar kita bisa melihat pengertian metode satuan fisik. Untuk mempermudah pemahaman metode satuan fisik, ada satu soal tentang minyak mentah, di mana datanya ada pada layar. Seperti tadi, masukkan lagi data soal yang sudah diketahui. Untuk menyelesaikan kolom 2 dan kolom 4 sudah ada keterangannya di kolom. Pada saat ini ada metode rata-rata biaya persatuan, di mana terdapat pengertian serta rumus rata-rata biaya per unit. Kami memiliki soal tentang pembuatan kayu, di mana terdapat data di dalam slide tersebut. Penyelesaiannya terdapat di dalam slide, di mana kita harus menggunakan rumus dulu, baru kita memasukkan datanya ke dalam tabel tersebut. Setelah didapatkan rata-rata biaya dari rumus tersebut, selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel. Untuk mencari alokasi biaya bersama adalah dengan mengkalikan kualitas yang diproduksi dengan rata-rata biaya per unit. Ini adalah pengertian dari metode rata-rata tertimbang. Slide ini kami menyiapkan satu soal. Pada PT Nurul terdapat data berikut. Di sini untuk mempermudah pengerjaan kami membuat dalam tabel. Seperti sebelumnya, kita masukkan dulu data-data yang sudah diketahui. Dan pada kolom selanjutnya, kolom 3, seperti pengerjaan tadi, kita kalikan dulu kolom 1 dengan kolom 2. Begitu pula dengan kolom selanjutnya, terdapat keterangan cara mengerjakannya. Bisa kita lihat di layar, berikut adalah pengertian dari metode nilai pasar hipotesis. PT selalu semangat mengeluarkan data seperti berikut. Ini merupakan kelanjutan datanya. Ini adalah pembahasannya sama dengan seperti sebelum-sebelumnya. Kita harus memasukkan dulu soal yang kita ketahui. Yang sudah ditandai di layar, kami sudah meletakkan keterangan cara mencarinya. Akuntansi produk sampingan. Akuntansi produk sampingan terbagi 4, yaitu 1. Metode tanpa harga pokok, yang kedua metode harga pokok, yang ketiga metode biaya pengganti, yang keempat metode harga pasar. Metode tanpa harga pokok, yaitu metode-metode yang tidak mencoba menghitung harga pokok produk sampingan atau persediaannya, tapi memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan sebagai pendapatan atau pengurang biaya produksi. Kemudian, metode harga pokok yaitu metode-metode yang mencoba mengalokasikan sebagian biaya bersama kepada produk sampingan dan menentukan harga pokok persediaan produk atas dasar biaya yang dialokasikan tersebut. Metode yang dipakai untuk mengalokasikan harga pokok penjualan sampingan yaitu 1. Pengakuan pendapatan kotor, yang kedua pengakuan pendapatan bersih, yang ketiga metode biaya pengganti, yang keempat metode harga pasar. Soal, diproduksi produk A 90.000 unit, biaya produksi 180.000, biaya bahan baku 90.000, biaya tenaga kerja langsung 45.000, biaya overhead pabrik 45.000, penjualan produk utama 75.000 unit, harga jual 12 per unit, nilai jual produk sampingan 12.000, biaya operasional produk utama 90.000. Laporan rugi laba, penjualan produk utama dikali harga jual sama dengan 75.000 dikali 12.000, jadi harga pokok penjualannya sama dengan 900.000. Biaya produksi 90.000 dikali 6.000 sama dengan 540.000. Persediaan akhir 15.000 dikali 6.000 sama dengan 90.000. Laba kotor sama dengan 450.000. Biaya operasional 90.000. Laba operasi 360.000. Penjualan produk sampingan 12.000. Laba bersih 372.000.
Kemudian, penjualan produk utama 75.000 dikali 12.000 sama dengan 900.000. Biaya produksi 90.000 dikali 6.000 sama dengan 540.000. Persediaan akhir 15.000 dikali 6.000 sama dengan 30.000. Kemudian, harga pokok penjualannya menjadi biaya produksi dikurang persediaan akhir, maka hasilnya adalah 510.000. Laba kotor 522.000, biaya operasional 90.000. Penjualan produk utama 75.000 dikali 12.000 sama dengan 900.000. Biaya produksi 90.000 dikali 6.000 sama dengan 540.000. Persediaan akhir 15.000 dikali 6.000 sama dengan 30.000. Itu 510.000-nya kita dapat dari hasil biaya produksi dikurang persediaan akhir, maka hasilnya 510.000. Penjualan produk sampingan 12.000 sama seperti yang tadi. 498.000-nya ini kita dapat dari 510.000 dikurang 12.000, maka hasilnya 498.000. Laba kotornya 402.000, biaya operasionalnya 90.000, laba operasi 312.000. Penjualan produk utama 75.000 dikali 12.000 sama dengan 900.000. Biaya produksi 90.000 dikali 6.000 sama dengan 540.000. Penjualan produk sampingan sama dengan 12.000. Biaya produksi net sama dengan 90.000 dikali 5,86 perak sama dengan 528.000. 5,86 perak ini kita dapat dari hasil total biaya produksi dikurang penjualan produk sampingan, kemudian dibagi ke biaya produksi awal, yaitu 540.000 dikurang 12.000, kemudian kita bagi 90.000, maka hasilnya menjadi 5,86 perak. Persediaan akhir 15.000 dikali 5,86 perak sama dengan 87.900. Harga pokok penjualannya menjadi 440.100. Itu dari hasil 528.000 dikurang 87.900. Laba kotor 459.900, biaya operasional 90.000, laba operasi 369.000. Penjualan produk utama 75.000 dikali 12.000 sama dengan 900.000. Biaya produksi 90.000 dikali 6.000 sama dengan 540.000. Penjualan produk sampingan 12.000, biaya terpisah 2.400, biaya operasional 600, produk sampingan net 15.000, biaya produksi net 90.000 dikali 5.000,83 perak sama dengan 525.900. Persediaan akhir 15.000 dikali 5.000,83 perak sama dengan 87.450 perak. Kemudian harga pokok penjualannya menjadi 437.550 perak. Itu kita dapat dari hasil total biaya produksi net kurang persediaan akhir. Laba kotor 462.450 perak, biaya operasional 90.000, laba operasi 372.450 perak. Kemudian penjualan produk utama 75.000 dikali 12.000 sama dengan 900.000. Biaya produksinya 90.000 dikali 6.000 sama dengan 540.000. Penjualan pengganti produk sampingan 12.000. Biaya produksi net 90.000 dikali 5.000,86 perak sama dengan 528.000. Persediaan akhir 15.000 dikali 5.000,86 perak sama dengan 87.900, maka harga pokok penjualannya menjadi 440.100. Laba kotor 350.100, biaya operasional 90.000, laba operasi 260.100 perak. Kemudian contoh selanjutnya bisa kita lihat dari tabel ini. Ketahui penjualan produk utamanya kosong, produk sampingan 360.000. Taksiran penjualan atau keuntungan 20% dari harga jual, produk utamanya 72.000, produk sampingannya kosong. Biaya bersama, produk utamanya kosong, produk sampingannya 160.000. Biaya terpisah, produk utama 9.000, produk sampingan 60.000. Biaya operasi, produk utamanya 5.000, produk sampingannya 24.000. Unit yang diproduksi, produk utama 19.000, produk sampingan 40.000. 1. Alokasi biaya bersama ke produk sampingan dan produk utama. Alokasi per ke produk sampingan sama dengan nilai jual dikurang dalam kurung nilai terpisah ditambah biaya operasional ditambah keuntungan tutup kurung sama dengan 72.000 dikurang buka kurung 9.000 ditambah 5.000 ditambah 14.400 tutup kurung, jadi sama dengan 43.600. Kemudian alokasi produk ke produk utama sama dengan total biaya dikurang alokasi ke produk sampingan sama dengan 160.000 dikurang 43.600 sama dengan 116.400. Harga pokok per unit produk sampingan sama dengan 43.600 ditambah 9.000 dibagi 19.000 sama dengan 2.076 perak. Harga pokok per unit produk utama sama dengan 116.400 ditambah 60.000 dibagi 40.000 sama dengan 4.041 perak. Kemudian laporan rugi laba, penjualannya produk sampingan 72.000, produk utamanya 360.000. Biaya produksi sama dengan 160.000, alokasi produk sampingan dalam kurung 43.600, kemudian produk utamanya 116.400. Biaya terpisah produk sampingan 6.000, produk utamanya 60.000. Jumlah harga pokok penjualan produk sampingan 34.600, produk utamanya 176.000. Laba kotor produk sampingan 37.400, produk utama 184.000. Biaya operasional 5.000, produk sampingannya, produk utamanya 24.000. Laba operasi produk sampingan 32.400, produk utamanya 160.000.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih yang sudah mendengarkan materi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat didengar dan dimengerti dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan. Terima kasih.